Halo semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pengenalan algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini akan dibahas beberapa materi terkait apa itu algoritma, yang kedua apa itu pseudocode, yang ketiga apa itu program, dan yang terakhir bagaimana mengimplementasi pembuatan algoritma menggunakan suatu contoh kasus tertentu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama terkait apa itu algoritma. Algoritma berarti solusi. Solusi yang dimaksudkan dalam bahasa pemrograman merupakan pemecahan masalah dengan menggunakan komputer. Solusi berupa langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Algoritma merupakan inti dari suatu pemrograman. Maka, algoritma ini harus dibuat secara runtut agar komputer mengerti dan mampu mengeksekusi program yang telah dibuat dengan benar. Contohnya pada kasus memindahkan cairan di suatu gelas. Misal kita memiliki dua buah gelas. Gelas A yang berisi teh dan gelas B yang berisi kopi. Kemudian kita ingin menukar isi dari kedua gelas berikut. Jadi gelas A akan diisi dengan kopi dan gelas B akan diisi dengan teh. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan gelas ketiga yang kita sebut dengan gelas C. Kemudian, tuang isi gelas A ke gelas C. Selanjutnya, tuang isi gelas B ke gelas A. Dan yang terakhir, tuang isi gelas C ke gelas B. Akhirnya isi gelas A dan gelas B ini berhasil ditukar. Sekarang gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pengertian bahasa algoritmik atau pseudocode. Bahasa algoritmik atau pseudocode adalah sebuah bahasa penengah antara manusia dan komputer. Pseudocode ini dibuat untuk memudahkan algoritma dengan mengubah logika manusia menjadi bahasa pemrograman apapun yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan program, struktur data, dan bahasa pemrograman. Yang pertama untuk program. Program adalah algoritma ditambah dengan struktur data. Sedangkan struktur data adalah tempat tatanan penyimpanan data yang dibutuhkan program pada komputer. Jika manusia memiliki otak untuk menyimpan data, maka komputer juga membutuhkan tempat untuk menyimpan data yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan tempat penyimpanan data pada komputer memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan otak manusia. Maka kita memerlukan suatu tatanan atau suatu struktur agar data yang disimpan ini mudah untuk diakses. Oleh karena itu kita membutuhkan struktur data. Belajar pemrograman berarti belajar membuat strategi bagaimana menyelesaikan masalah atau membuat suatu solusi. Nah, bahasa pemrograman merupakan alat untuk mempelajari pembuatan program tersebut. Terdapat banyak sekali bahasa pemrograman yang dikenal oleh komputer, misalnya Pascal, Java, PHP, C#, C++, Python, dan sebagainya. Dalam praktikum ini, kita akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, contoh kasus real untuk menggambarkan solusi dari masalah yang akan diselesaikan. Misalnya solusi untuk menghitung jumlah hewan di suatu peternakan.
Untuk menghitung jumlah hewan di suatu peternakan, kita dapat melakukannya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menghitung keseluruhan jumlah ayam yang ada di dalam kandang. Selanjutnya, apabila ada hewan yang masuk setelah itu, maka jumlah ayam akan ditambah. Sedangkan apabila ada hewan yang diambil untuk disembelih, maka jumlah ayam akan dikurangi. Hewan yang ada di peternakan terdiri dari ayam, sapi, kambing, dan bebek. Sehingga kita harus melakukan perulangan untuk menghitung 4 hewan yang berbeda ini. Sebagai manusia, kita sudah pasti mengerti langkah-langkah dalam menghitung jumlah hewan di suatu peternakan ini. Namun, masalah dalam pemrograman adalah bagaimana kita bisa membuat komputer mengerti langkah demi langkah yang kita inginkan, sehingga menghasilkan hasil yang kita harapkan. Oleh karena itu, agar dapat dijalankan pada komputer, maka langkah-langkah solusi yang diinginkan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer yang dikemas dalam bentuk program komputer. Dari kasus yang telah dibuat sebelumnya, kita dapat mengimplementasikan solusi dari kasus tersebut. Implementasi merupakan membuat suatu urutan dalam bentuk algoritma yang baik dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada 4 tahapan implementasi, yaitu yang pertama adalah tahap deklarasi. Tahapan ini untuk mendeklarasikan tempat yang dipakai sebagai solusi. Kemudian tahap yang kedua adalah inisialisasi. Tahapan ini mempersiapkan proses yang dikerjakan untuk menyelesaikan masalah. Tahap yang ketiga adalah tahap proses. Tahapan ini merupakan tahapan proses penyelesaian masalah untuk memenuhi tujuan atau goal dari sebuah algoritma yang telah dibuat. Dan tahap yang terakhir adalah finalisasi atau tahapan bersih-bersih atau disebut juga dengan tahap akhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas dengan detail bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung jumlah hewan yang ada di peternakan. Pada tahap pertama adalah deklarasi. Ada 3 langkah yang dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama adalah mendeklarasikan tempat kosong yang dipakai sebagai kandang tempat untuk menaruh hewan. Yang kedua adalah mendeklarasikan kandang di peternakan. Dan yang ketiga adalah membuat kode dengan bahasa algoritmik seperti berikut. Jadi kita mendefinisikan ayam, sapi, kambing, dan bebek sebagai tipe data integer. Selanjutnya tahap kedua adalah tahap inisialisasi. Ada 2 langkah yang dilakukan pada tahap ini. Yang pertama adalah mempersiapkan jumlah hewan yang ada di kandang dan bagaimana proses penambahan dan pengambilan hewan. Kemudian yang kedua adalah membuat kode dengan bahasa algoritmik. Dengan contoh sebagai berikut. Jadi misal ada ayam yang berjumlah 5 yang sudah ada di kandang. Kemudian sapi berjumlah 1, kambing berjumlah 1, dan bebek berjumlah 5. Tahap selanjutnya adalah tahap proses. Pada tahap ini akan dijelaskan proses-proses yang dilakukan oleh program. Yang pertama adalah proses penambahan jumlah hewan. Untuk menambahkan jumlah hewan, kita menghitungnya dari jumlah hewan sekarang ditambah dengan jumlah penambahan hewan ke kandang. Proses yang kedua adalah mengurangi jumlah hewan. Kita definisikan sebagai jumlah hewan sekarang dikurangi dengan jumlah pengurangan hewan yang diambil dari kandang. Selanjutnya yang terakhir, pada tahap finalisasi, ada beberapa langkah yang mungkin dilakukan. Yang pertama, mengosongkan jumlah ayam apabila ayam telah diambil semua. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah hewan secara keseluruhan. Jumlah hewan secara keseluruhan didapat dari menambahkan jumlah ayam, kambing, sapi, dan bebek. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil perhitungan yang telah dibuat. Jadi kita menampilkan output sebagai jumlah hewan
yang ada di kandang sekarang, yaitu 10 ekor misalnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.